Bagaimana melakukan supervisi akademik? Kali ini saya akan melakukan supervisi. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik berbasis coaching kepada guru-guru saya di sekolah. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama itu adalah melakukan pra-supervisi, di mana saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kepada guru saya, menanyakan kesiapan belajar dan juga kesiapan perangkat ajarnya. Di dalam pra-supervisi ini juga saya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan dan kompetensi mana nanti yang spesifik yang harus diobservasi. Kemudian menanyakan indikator dari tujuan pembelajaran yang diinginkan. Supervisi di dalam kelas saya akan mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan atau guru saya melakukan pembelajaran. Kemudian bebas dari penilaian dan asumsi, dan saya akan fokus pada area yang dikembangkan yang saya tanyakan ketika melakukan tanya jawab di pra-observasi. Setelah pengamatan atau setelah observasi, nanti saya akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu pasca observasi atau pasca supervisi, di mana nanti saya akan memanggil guru saya tersebut ke kantor dan menanyakan kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil pembelajaran tadi. Kemudian akan menanyakan bagaimana perasaan, bagaimana penilaian terhadap apa yang dilakukan, kemudian apa saja kesulitan dan strategi kedepannya yang akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Kemudian di akhir juga saya akan menanyakan bagaimana saya mencatatkan penilaian atau pengisian instrumen supervisi yang telah disediakan. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Ping, Iya. gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat lah gitu Pak. Tetap semangat Pak Iya. mendidik anak bangsa. Kira-kira ada apa nih ya, Ping? Gini Pak, saya kan mau apa ini, minta bantuan sama Bapak ini terkait saya kan mau melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Jadi saya minta cuman sih Pak pembelajaran yang mantap itu dan berpihak pada murid nantinya gitu. Jadi ya kan. Jadi saya pengennya gimana ya membuat media atau metode yang sesuai dengan materi itu dan anak-anak itu bisa tertarik nantinya untuk mengikuti pembelajaran. Oh gitu, berarti Bapak mau saya bantu untuk menemukan solusinya. Iya gitu Pak, saya kira. Jadi ini kita akan coba nanti ya di observasi dulu ya. Iya. Nanti dari observasi hasilnya bisa kita cari solusi. Betul. Namun sebelum itu kita melakukan pra observasi dulu ya Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira metode apa nanti yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Ini Pak, ini menarik sekali. Karena kan saya pengennya kontekstual gitu ya Pak. Jadi saya nanti ingin memakai metode problem based learning. Jadi ada permasalahan yang memang ada yang terjadi dan Yang itu terjadi sehari-hari dan akan mereka cari nantinya solusinya gitu Pak. Seperti itu teknik yang saya buat. PBL ya? Iya, problem based learning. Oke. Dalam melakukan pembelajaran ini kan tentunya ada alat ya, alat dan bahan, apalagi pakai metode PBL tadi ya. Kira-kira alat dan bahan yang Bapak pakai nanti kira-kira seperti apa? Kalau yang mau saya buat Pak itu
saya sudah menyiapkan LKPD ini, sudah saya siapkan LKPD Pak terkait ini. Baru saya nanti akan menyiapkan video pembelajaran yang saya upload dari YouTube, yang saya ambil dari YouTube untuk menambah pemahaman mereka terkait dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat itu sendiri gitu Pak. Itu mungkin yang akan saya bawakan. Jadi ada LKPD, ada bahan ajar nanti saya buat juga, sama video pembelajaran yang saya pakai. Mungkin itu. Iya, itu udah bagus sekali tuh. Udah berarti pembelajaran diferensiasinya muncul di sana ya, Iya. di konten ya, Iya. kalau nggak salah. Oke. Bisa nggak Bapak ceritakan secara ringkas ya tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan nanti? Iya, gini Pak. Nanti berdasarkan metode problem based learning tadi, pertama kali nanti saya akan tampilkan masalah seperti itu. Jadi mereka akan melihat masalah, boleh dari LKPD nanti ada bermasalah juga dari video yang saya tampilkan, dan saya memberikan permasalahan tersebut kepada siswa secara metode mereka, kelompok mereka masing-masing gitu. Kalau dia memang suka nengok video, nanti saya buat videonya gitu kan. Setelah masalah saya sampaikan, jadi mereka mendiskusikannya nanti Pak. Gimana ya mencari ini? Apakah dengan rumus ABC mereka melaksanakan mencari akar-akarnya? Apakah dengan melakukan bentuk kuadrat sempurna, atau dengan memfaktorkan? Karena ada 3 itu cara mencari persamaan kuadrat. Jadi terserah mereka, mereka minatnya mau mencari dengan cara apa gitu. Jadi setelah mereka menyelesaikan permasalahan secara berkelompok, mereka akan mempresentasikannya ke depan terkait apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi boleh mempresentasikan, jadi saya kasih kebebasan, boleh ngomong aja ya, kita ngomong, atau boleh dibacakan hasil kerjanya, atau dituliskan papan tulis gitu. Jadi nanti itu yang akan saya buat rencananya ke depan gitu. Jadi nanti setelah itu baru saya akan melakukan refleksi lah mungkin untuk kegiatan mereka Di akhir ya? Iya, di akhir. Seperti itu. Luar biasa ya kalau jadi penasaran mau lihat prosesnya nanti di kelas. Kira-kira nih persiapan tertulis apa yang sudah Bapak siapkan? Inilah Pak, kalau persiapan tertulis ini masih berupa LKPD lah ini Pak. KPD Bahan ajar nanti segera menyusul dan mencari di bahan ajarnya yang sesuai, mungkin atau dari buku paket nanti saya cari untuk sebagai bahan ajarnya. Bahan ajar kan bisa juga ada yang bahan ajar tayang ya, bisa ditampilkan. PPT ya, fokus ya. Saya coba buat di PPT juga. Kira-kira ini menurut pengalaman Bapak ya, materi yang paling sulit oleh siswa itu kira-kira di mana ya? Untuk kompetensi ini Pak, mereka lebih memfaktorkan itu agak susah Pak, dengan metode memfaktorkan gitu. Karena metode memfaktorkan ini mereka harus mampu memahami atau mampu menguasai konsep dari memfaktorkan itu sendiri. Artinya kalau dia dikalikan hasilnya C, kalau dia dijumlahkan hasilnya D gitu. Karena persamaan bentuk umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi orang itu harus memahami bahwasanya kalau dua akar persamaan itu jika dikalikan dia hasilnya C dan dijumlahkan itu sendiri. Artinya kalau dia dikalikan hasilnya C, kalau dia dijumlahkan hasilnya D gitu. Karena persamaan bentuk umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi orang itu harus memahami bahwasanya kalau dua akar persamaan itu jika dikalikan dia hasilnya C dan dijumlahkan dia hasilnya dari B itu tadi gitu. Jadi harus memahami mereka dua bilangan, mereka harus mencari. Artinya mereka juga harus tahu KPK dan FEB dari dua bilangan itu tadi gitu Pak. Kira-kira itu kan agak sulit di situ ya. Iya. Kira-kira kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran ini, materi ini, kira-kira apa nanti yang diharapkan? Ya, saya harapnya dengan setelah siswa memahami cara mencari akar-akar persamaan kuadrat di dalam dunia nyata mereka akan menerapkannya gitu Pak. Untuk menerapkannya di dalam dunia nyatanya, bahwasanya rupanya persamaan kuadrat itu ada untuk diterapkan di dunia nyata seperti itu. Contohnya itu Pak. Contohnya gini, nanti saya akan buat permasalahan itu tadi kontekstualnya terkait mengukur lapangan Pak, lapangan. Lapangan itu selama ini kan kita hanya mengetahui apa luas lapangan itu atau volume lapangan itu kan hanya pakai rumus luas itu panjang kali lebar, sementara volume itu panjang kali lebar kali tinggi gitu. Jadi nanti saya akan mencari
luasnya saja yang saya kasih tahu. Oh. Mereka sendiri akan mencari luas dan panjangnya. Jadi di situ nanti luasnya saya kasih tahu dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya gitu ya. Dalam bentuk persamaan kuadrat luasnya. Jadi mereka nanti akan mencari panjang dan lebarnya secara sendiri gitu. Panjang dan lebarnya itu kan berarti x-nya akar persamaan kuadratnya gitu. Itu aplikasinya ya. Iya, iya, gitu. Apa ini kira-kira yang mendapat perhatian khusus pada pembelajaran nanti? Kayaknya ya kalau mendapat perhatian khusus itu mereka terkait pemahaman dari konsep itu sendiri Pak. Konsep itu sendiri kan ini di persamaan kuadrat ini di ke SMP baru perdana ini. Perdana ya. Khusus di SD belum ada kira-kira? Belum ada Pak. Ini perdana di SMP itu persamaan kuadrat. Jadi mereka juga harus memahami dulu lah konsep persamaan kuadrat tadi, bahwa bentuk umumnya juga mereka harus pahami. Terus cara-cara mengerjakannya itu kan harus mereka pahami, ada 3 cara. Boleh jadi tidak hanya dengan memfaktorkan, boleh dia dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, boleh juga dengan rumus ABC. Jadi ada 3 cara. Jadi mereka harus pahami itu juga dulu, karena tidak harus mereka kerjakan secara 3-3, adalah hasilnya juga sama kan gitu. Jadi mereka harus memahami itu dulu. Boleh dengan ini, boleh ini dengan ini gitu. Iya, berarti perhatian khusus pemahaman konsep itu dulu ya, supaya bisa melanjut ke tahap berikutnya. Oke, baik. Nah, nanti kan saya akan melihat ya, jadi penasaran juga ini mau melihat. Pasti seru ini pembelajarannya. Kira-kira nih Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi Pak, terkait selama ini kan membuat kompetensi kayak bahan ajar, kayak video pembelajaran, itu kan selama ini masih ya copy paste lah dari YouTube atau dari internet gitu. Jadi sepertinya itu yang saya tertarik untuk membuat bahan ajar atau media pembelajaran itu yang benar-benar saya buat sendiri gitu, dari pembelajaran yang saya lakukan nantinya gitu. Pembuatan atau penggunaan media pembelajaran lah ya, pembelajaran. Kira-kira nih nanti kan di dalam pembelajaran pasti ada tahapan-tahapan ya. Kira-kira bagian yang mana nanti yang akan saya amati? Bisa setiap langkah itu Pak. Jadi iya biar nanti setelah kegiatan ini bisa Bapak evaluasi juga. Jadi setiap langkah, misalnya kegiatan pembukaan intinya dari problem based learning itu runtutannya apakah sudah sesuai atau gimana gitu. Terus di terakhir mungkin di kegiatan penutup juga mungkin seperti itu. Oke, baik. Ini kan Bapak tadi yang mau dikembangkan itu tentang pembuatan media pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran ya. Kira-kira Bapak menilai diri Bapak itu terhadap penggunaan media itu sudah sejauh mana? Ya masih dasar. Dari skala 1 sampai 10. Masih angka 6 gitu. 6 ya? Iya. Oke. Harapan Bapak nanti setelah ini sampai di angka berapa? Minimal 7 atau 8 gitu Pak, bertambah 7 gitu. atau 8 ya? Gitu. Oke, baik. Kemudian apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap sih ya harapannya meningkatkan kemampuan saya gitu Pak. Jadi dengan ada observasi itu tadi jadi menambah pengetahuan saya. Oh, kekurangan saya ini, skill saya harus tingkatkan ini lagi gitu. Jadi saya harus lebih banyak belajar lagi mungkin setelah kegiatan penemuan di observasi tadi. Oke Pak, kira-kira ini kapan nih kita bisa saya amati? Nanti di hari Rabu Pak, di jam Rabu, ya? Di jam ke-45. Hari Rabu. Iya, di kelas 91. Kelas 45, kelas 91. Iya. Kira-kira satu lagi nih, kira-kira siapa yang Bapak harapkan dapat membantu Bapak untuk mengembangkan tadi? Saya rasa rekan-rekan guru lah nanti. Saya akan rekan-rekan guru, TU juga nanti saya akan koordinasi, karena kan peralatan juga harus ada dari TU kan. Itulah mungkin nanti akan saya koordinasikan dengan memasang infokusnya, terus dengan guru-guru yang lain. Oke, baik. Ini kita sudah selesai di praobservasi. Mudah-mudahan nanti ini berjalan dengan baik ya, sesuai dengan apa yang sudah Bapak buatkan di perangkat ajarnya. Ini perangkat ajarnya sudah lengkap. Tapi nanti tolong saya ingatkan juga, mana tahu lupa ya,
Oke Pak, kita ke kelas seperti itu. Ya Pak ya. Siap, Pak. Terima kasih Pak ya, sukses Ya, selalu. terima kasih atas bantuannya ya Pak ya. Oke. Oke, permisi ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siapa dulu ketua kelas? Siapa tadi yang nggak datang? Siapa ya? Al-Fauzi dan Andi ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang senjata, yaitu luas permukaan kubus. Ya, tentang materi luas permukaan kubus. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu iya, melalui aktivitas belajar mandiri, murid akan membedakan dan menentukan luas permukaan bangun ruang senjata yaitu kubus dan dapat menyelesaikan masalah tekstual atau masalah tekstual yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang senjata kubus dengan apa? Ya, oke. Sebelum kita memahami ini luas permukaan kubus, ada yang tahu tentang kubus? Ya, ya Pak, yang mana kubus? Oke, sebelumnya silakan tonton. Luas dari seluruh jari-jari kubus ini adalah namanya luas permukaan kubus ya, atau luas permukaan. Kalau ini kubus dibelah, juga luas permukaan kubus. Atau kalau dalam bentuk nyatanya ini ada kubus, ya, kan ada berapa sisi ini? Ada berapa sisinya? Mana aja? Depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Bentuknya semua sama apa beda? Bentuknya apa ya? Ya, karena memiliki sisi yang sama. Kira-kira sampai sini paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang kamu sudah paham, Bapak akan memberikan LKPD yang harus kamu jawab. Kita mulai, boleh kita refresh sejenak dulu, boleh berdiri semua dulu. Berdiri sebelum menanyakan LKPD, boleh berdiri semua. Bilang Pak Sofinya baru dilaksanakan. Kalau yang tidak ada, jangan dilaksanakan. Paham? Oke. Pak Sofi minta tepuk sekali. Pak Sofi minta tepuk dua kali. Pak Sofi minta tepuk dua kali. Tepuk sekali. Masih ada konsentrasi. Sekali, ya, harus konsentrasi. Pak Sofi minta tepuk sekali. Pak Sofi minta tepuk dua kali.
Iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah presentasi dan langsung mengerjakan jawaban. Oke, bacakan. Perhatikan gambar di samping, Ya. gambarnya di sini. Ya, oke, good, persegi lagi ya. Oke, sepakat ya semua persegi ya. Oke, kita tahu S. Oke, sama ya kelompok. Oke, kelompok 45 S juga ya. Oke. Terus, kita enggak luasnya. Bisa bungkus kado? Iya. Jadi proyek kami di rumah bungkuslah kado dengan sesuai soal satu aja soal. Jadi Selamat sudah melaksanakan Iya. pembelajaran yang baik, luar biasa tadi, luar biasa semangatnya, pembelajarannya enak, menyenangkan ya, siswanya juga aktif tadi saya perhatikan selama 2 jam pelajaran penuh ya yang saya amati tadi. Jadi untuk kita refleksi sejenak ya Pak ya terkait dengan pembelajaran Bapak tadi, kira-kira nih gimana nih perasaan Bapak waktu mengajar tadi? Perasaannya lega Pak, lega gitu. Lega ya? Karena pembelajaran ini kan sudah kita rencanakan gitu ya nanti. Jadi ada semacam ilmu yang saya dapat. Jadi saya merasa yang saya ajarkan ini sudah sesuai dengan yang kita rencanakan kemarin itu. Gitu. Walaupun ada sih juga yang harus perlu kita perbaiki juga nanti. Oke. Kira-kira nih kenapa Bapak menilai seperti itu? Ya, kalau saya karena gini Pak, terkait waktu kita melaksanakan pembelajaran tadinya di kelas, selama ini kan ada juga siswa yang nggak antusias untuk mengikuti pembelajaran gitu ya kan. Dengan metode ini antusiasnya itu berkurang, minimal berkurang, tidak semuanya sih, memang tidak semuanya saya akui itu, Yeah. tapi minimal berkurang dari sebelumnya dengan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini. Gitu, Pak. Kira-kira ada nggak yang kurang puas dari pembelajaran tadi? Ada Pak, Ada di mana kira-kira yang nggak puas? Karena gini ya Pak, pembelajar tadi saya bilang antusias siswa itu, kemauan siswa itu ada aja satu dua siswa itu yang kurang fokus atau nggak perhatian untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin karena mungkin saya nggak terlalu ke dianya atau gimana itu saya nggak terlalu, tapi ada juga yang walaupun yang ada antusias semangat itu, ada yang presentasi, ada yang semangat untuk menjelaskan materi, tapi ada satu kelompok itu di dalam kelompok pasti ada yang satu dua itu udah ikut aja gitu, nggak kurang berminat gitu. Oke, tadi memang ada juga sih ya beberapa orang yang mungkin sebentar aja hilang konsentrasinya. Iya. Itu biasa nih seperti itu. Kemudian gini Pak, bagaimana perkiraan penilaian Bapak ya tentang pembelajaran tadi? Kalau dari skala sampai 10, kira-kira Bapak berapa performa
ke-9 gitu. Oh, udah lama juga ya. Iya, Oke, ke-9 itu. luar biasa kan. Berarti sudah meningkat ya dari Iya, perkiraan dari kita yang berarti ini udah pra supervisi. Iya. Oke. Kalau siswanya gimana? Kalau siswanya sudah mulai lah Pak kemauannya itu. Dan saya bilang tadi kan kalau selama ini kan siswa itu kurang semangat, tapi dengan ada pembelajaran siswa tadi itu sudah mulai bersemangat walaupun ada satu dua siswa yang kurang yang tidak ikut antusias dalam kegiatan pembelajaran tadi. Kelihatan tadi ya, mayoritas ya sudah aktif dan kemudian kira-kira ada nggak kesulitan yang Bapak hadapi dari terutama di Bapak sendiri? Kalau kesulitan yang saya hadapi tadi Pak ketika pembelajaran karena banyaknya media atau konten yang saya buat itu jadi harus saya ekstra artinya kesini harus saya buat saya jelaskan kesini yang minat dia nengok video kalau yang kesini nanti yang dia hobi yang baca saya jadi itu waktu saya harus ke situ-situ jadi agak terbengkalai agak banyak gitu membutuhkan waktu untuk kesitunya gitu Pak. Oke, terkait pembelajaran berdiferensiasi Iya, ya. jadi agak Yang kemarin Bapak di situ masih kurang Iya. dalam menggunakan media ya. Iya. Tapi sekarang setelah mampu menggunakan media, tinggal sedikit lagi kekurangannya kesulitannya. Iya. Karena banyaknya kebutuhan belajar Iya. di situ. Waktu yang waktunya harus disesuaikan lah. Oke. Kira-kira nanti untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini seperti apa? Rencana Buatlah, Pak? buatlah perencanaan yang memang betul-betul waktunya itu terukur dengan jelas. Karena kan udah jadi kejadian seperti ini ya Pak. Jadi selama ini mungkin kalau kegiatan pas menayangkan konten itu sekian menit kita tambah lah mungkin di menitnya nanti ditambah. Terus ketika presentasi mereka kan ini menitnya sekian kita tambah lagi. Mungkin sih itu Pak. Itu waktunya nanti juga ditambahkan di perencanaan. Dia akan merevisi ya Iya. terkait alokasi waktu penempatan media. Nah, memang tadi boleh saya menyampaikan hasil Oh pengamatan boleh, saya. boleh Pak, dengan senang hati berarti biar nambah ilmu Iya, saya gitu. kita akan sama-sama berkolaborasi supaya Bapak bisa lebih menggunakan. Tadi sudah banyak yang baik tadi ya. Bapak sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi, memilih murid, siapa yang gaya belajarnya visual, Bapak sudah menampilkan video dan juga yang lain sudah bagus di sana saya lihat. Cuma ada satu hal tadi yang masih belum muncul di pembelajaran Bapak itu ya. Ketika anak-anak itu mulai resah ya, mulai bosan ada 1-2 orang sih. Pembelajaran KST-nya belum kuat di sana ya. Memang Bapak tadi sudah buat SPK di awal gitu. Tapi di akhir-akhir itu mereka jadi ada yang 1-2 orang saya perhatikan itu mengganggu temannya di belakang. Jadi mungkin itu yang kedepannya Bapak kembangkan pembelajaran dari sisi sosialnya. Gimana Bapak mendengar hal ini? Iya, memang itu saya akui juga Pak. Karena saya dengan banyaknya kegiatan yang saya lakukan tadi di situ, jadi memang untuk mengarah ke situ, mengontrol ke situ itu belum nggak sepenuhnya gitu. Jadi memang kebutuhan yang siswa yang seperti itu belum terpenuhi semuanya gitu kan. Mungkin dia yang kinestetik gitu anaknya itu Pak di situ. Memang siapa itu kinestetik dia Pak. Jadi karena banyak waktu tadi tersita waktu kemarin ke kegiatan yang lain, jadi ke situ nggak terfokus ke situ. Jadi mungkin kedepannya Pak saya akan perbaiki. Tapi terima kasih Pak udah diingatkan. Artinya itulah kelemahan saya. Jadi mungkin bisa jadi bahan masukan refleksi saya nanti kedepannya supaya nggak terjadi seperti itu lagi. Gitu. Oke, baik, luar biasa ya Pak. Terakhir nih Pak, ini kan kita ada instrumen ya, supervisi. Menurut Bapak gimana saya mencatatkan nilai performa Bapak tadi dalam pembelajaran? Oh, sesuai dengan apa yang Bapak lihat aja tadi. Sepertinya apakah memang saya layak untuk dibuat nilai yang tinggi ya saya terima. Kalau enggak ya harus dibuatlah saya diterima karena itu jadi bahan timbang saja. Nanti kedepannya saya akan perbaikinya, dari mananya saya akan perbaikinya. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Sopingi. Ya sama-sama Pak. Sudah memberikan waktunya dan juga perhatiannya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya lebih mantap lagi gitu ya. Terima kasih Pak. Ya Pak ya. Ya sama-sama Pak. Saya gini ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Demikian
supervisi akademik berbasis coaching yang telah saya lakukan kepada guru-guru saya di sekolah.